Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang negosiasi. Nah, untuk penyampaian materi yang pertama itu akan saya bahas, dan juga untuk materi yang kedua akan dibahas oleh Arneta Puri Maulidia, serta untuk materi ketiga akan dibahas oleh Winda Febrilita. Langsung saja kita bahas ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian dari negosiasi. Materi yang pertama itu membahas tentang pengertian dari negosiasi. Untuk pengertian dari negosiasi merupakan proses yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi guna mencapai kesepakatan antara dua belah pihak dan memiliki tujuan yang sama, dan juga tujuan dari negosiasi tersebut adalah untuk menemukan suatu kesepakatan. Selain itu bisa memperoleh kesepakatan antara dua belah pihak. Alasan bernegosiasi juga digunakan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dan menghindari kerugian atau memecahkan permasalahan. Untuk mendapatkan suatu kesepakatan antara dua belah pihak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain persiapan yang cermat, presentasi dan evaluasi yang jelas, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan pikiran yang terbuka, serta pendekatan yang logis atau masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan serta saling menghormati, serta adanya kemauan untuk membuat konsensi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Untuk materi yang selanjutnya itu tentang proses bernegosiasi. Menurut Hartman ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan dalam sebuah bernegosiasi. Yang pertama itu pencarian fakta, terutama dari pihak lain atau lawan negosiasi. Yang kedua, menaksir posisi lawan bernegosiasi, membuat perencanaan yang baik, dan memilih serta mengatur tim negosiasi. Kemudian menurut Case, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahapan perencanaan atau planning phase. Ini dilakukan sebelum bernegosiasi. Kemudian ada tahap implementasi atau implement phase, dilakukan selama negosiasi, serta tahap peninjauan atau reviewing phase dilakukan setelah negosiasi. Selanjutnya ada tahapan untuk perencanaan negosiasi. Yang pertama itu sasaran negosiasi. Ini menentukan kita bernegosiasi dengan siapa sebagai arahan atau petunjuk bernegosiasi. Ada sasaran ideal dan juga sasaran dasar. Yang kedua itu strategi negosiasi. Ini merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada strategi kooperatif yang memakai semboyan win-win solution agar mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian mempercayai pihak lawan, serta menciptakan landasan dan kepentingan bersama, dan adanya timbal balik. Kemudian untuk yang kedua ada strategi kompetitif. Kalau strategi ini tidak mempercayai lawan dan siap bertarung, serta strategi yang dapat mengalahkan lawan. Dan yang ketiga itu ada strategi analitis. Mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah atau problem solver, dan juga memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan, dan menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan, membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Yang ketiga itu ada proses negosiasi. Ini merupakan proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan untuk dua belah pihak yang saling menguntungkan. Proses negosiasi pada dasarnya merupakan proses yang dinamis dalam dunia bisnis. Yang selanjutnya ada tahap implementasi. Tahapan ini merupakan tahap penerapan atau tindakan yang dilakukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karena itu, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana, pemikiran, atau ide lagi. Implementasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain taktik, cara,
bekerja kita, kemudian ada taktik bekerja sama antara lawan negosiasi dan juga taktik tidak bertindak apa-apa, serta ada taktik melangkah ke tujuan lain. Yang selanjutnya itu ada tahapan peninjauan negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan, antara lain untuk memeriksa apakah sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Namun, jika mencapai tujuan kita, maka pastikan apa yang sudah kita lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Begitu. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arneta Puri Maulidia. Kepada saudari Arneta Puri Maulidia dipersilahkan. Yang ketiga ada keterampilan bernegosiasi. Menurut Hartaman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Yang pertama ada persiapan, kemudian memulai negosiasi, kemudian strategi dan teknik. Keempat, kompromi. Kelima, menghindari kesalahan taktis. Persiapan yang baik, berlatih, menggambarkan posisi Anda, membuat suatu usulan atau proposal, kemudian penawaran dan persetujuan. Menurut Matok and Ehrenburg, ada 10 hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan Anda. Yang pertama ada merasa nyaman dan akan dirinya sendiri, tidak merasa dibohongi, sekutu yang kekal, mengetahui dan memahami lebih banyak, menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras, uang barang, dan pelayanan yang bagus. Diperlukan dengan ramah, disenangi, komunikasi yang baik atau jelas, mengetahui kemampuan dan usahanya. Yang keempat ada tipe negosiator. Menurut Chas ada 4 tipe negosiator, yaitu yang pertama ada negosiator curang, kemudian kedua negosiator profesional, ketiga negosiator bodoh, keempat negosiator naif. Kemudian yang kelima ada dari pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat baik di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat bisnis diselenggarakan di dalam perusahaan, pada umumnya membahas hal-hal yang bersifat rutin, misalnya penjualan harian atau mingguan, menyiapkan pendistribusian barang ke suatu daerah, menyiapkan alat-alat tulis kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis. Salah satu faktor yang memperbedakan rapat bisnis dan non-bisnis ini adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Rapat bisnis tentunya berorientasi bisnis, di samping itu rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Sementara rapat non-bisnis orientasi atau tujuan penyelenggaraannya bukan berorientasi pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dilihat dari sisi formalitasnya, rapat non-bisnis sifatnya adalah formal dan tidak formal. Rapat non-bisnis yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah bersifat formal, sedangkan rapat non-bisnis yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk membahas kebersihan dan kepedulian lingkungan sekitar yang termasuk tidak formal. Bahasanya juga cenderung santai, luwes, dan mengalir begitu saja. Terima kasih kepada saudari Arneta Puri Maulidia telah menyampaikan materi. Untuk materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Winda Febrilita. Kepada Winda Febrilita dipersilahkan. Untuk tujuan rapat, menurut Locker dalam bukunya Business Communication, Building Critical Skills menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan, antara lain yang pertama, berbagi informasi, yang kedua, penjajakan ide atau gagasan, yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, pembuatan dokumen, dan yang keenam, memotivasi peserta. Kemudian untuk jenis-jenis rapat,
Oliver syarat dalam conducting effective meetings mengelompokkan rapat ke dalam 5 jenis, antara lain yang pertama, pengarahan, yang kedua, rapat konsultasi, yang ketiga, rapat komite, yang keempat, rapat dewan, yang kelima, negosiasi, yang keenam, rapat informasi, yang ketujuh, rapat motivasional, dan yang kedelapan, rapat partisipatif. Perencanaan rapat bisnis untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik dan pelaksanaannya berjalan dengan baik diperlukan perencanaan yang sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik tentunya akan membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Begitu pula dalam rapat bisnis, pencapaian tujuan rapat bisnis ditentukan oleh sejauh mana persiapan dilakukan. Agenda rapat bisnis akan menjadi acuan bagi rapat bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis yang baik, antara lain: yang pertama, cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. Yang kedua, cantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. Yang ketiga, cantumkan siapa saja yang hadir. Yang keempat, daftar topik yang akan dibahas. Yang kelima, alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Yang keenam, bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Yang ketujuh, bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis diadakan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik, khususnya bagi yang bertugas sebagai panitia penyelenggara rapat bisnis, antara lain undangan, waktu dan tempat, berapa lama waktu rapat bisnis, pembawa acara, ketua panitia penyelenggara, jumlah peserta yang diundang, orang yang membuka dan menutup rapat bisnis, narasumber, alokasi waktu untuk narasumber, waktu istirahat, presentasi peserta, akomodasi, sound system, komputer portable, LCD, proyektor, dan flip kamera, fasilitas pendukung lainnya. Dan untuk pelaksanaan rapat bisnis, menurut Dobson ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis, antara lain: yang pertama, gaya persegi 4 atau boardroom style. Yang kedua, bentuk huruf U atau U-shape style. Yang ketiga, gaya ruang kelas atau classroom style. Yang keempat, gaya melingkar atau circular style. Yang kelima, gaya chevron atau chevron style. Yang keenam, gaya modifikasi atau modified style. Yang ketujuh, gaya setengah melingkar atau semi-circular style. Yang kedelapan, gaya kelompok atau cluster style. Terima kasih kepada Winda Febrilita telah menyampaikan materi. Kemudian untuk pembahasan tentang negosiasi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.